Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudiani Pratama dari Politeknik Pariwisata Makassar, Prodi Manajemen Kepariwisataan. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah studi lapangan pariwisata, yaitu tugas bedah buku, yang dimana bagian buku yang kami ambil yaitu chapter 2 yang berjudul Destination Planning. Di dalam chapter 2 Destination Planning ini terbagi atas 5 cara, yaitu yang pertama, Characteristic of Tourism Planning, yang kedua, Tourism Planning Process for Destination Management, yang ketiga, Destination Stationing, yang keempat, Tourism Planning Toolkits, dan yang terakhir, Specialized Form of Destination Planning. Langsung saja kita masuk ke poin A, Characteristic of Tourism Planning. Sejarahnya, rencana pariwisata masa awal ini dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dan dipersiapkan oleh para profesional yang memiliki latar belakang dalam perencanaan regional dan perkotaan, ketimbang dari pariwisata. Ada penekanan pada perencanaan fisik tempat tujuan dalam buku perencanaan pariwisata yang paling awal. Pengaruh berikutnya terhadap perencanaan pariwisata adalah dari para akademis dan para profesional pariwisata. Kebanyakan ahli geografi dan ekonomi yang telah mengembangkan minat khusus terhadap pariwisata, termasuk Profesor Claire Egan yang menerbitkan buku Tourism Planning pada tahun 1979. Pada bagian Benefits of Strategic Planning for Tourism, di mana setiap tujuan memerlukan perencanaan pariwisata jangka panjang, namun tidak semua tujuan mempunyai rencana jangka panjang bagi pariwisata. Meskipun sangat penting, DMO mungkin dibutuhkan untuk membenarkan menghabiskan waktu dan uang untuk proses perencanaan pariwisata jangka panjang. Oleh karena itu, DMO harus mampu menjelaskan dengan jelas manfaat dari perencanaan jangka panjang bagi pariwisata. Adapun benefit dari tourism planning yaitu clear future direction, greater attention and emphasis for tourism, vision and goals for tourism, identification of opportunities, shared plan ownership, implementation and evaluation guidelines. Pada bagian time frames for tourism planning, dilihat dari rencana pariwisata dan strategi yang telah diterbitkan selama 5 tahun terakhir. Kisaran jangka panjang yaitu dari 3 sampai 15 sampai 20 tahun. Namun jika rencana pariwisata dipersyaratkan kurang dari 3 tahun, itu disebut rencana kerja. Bagian naming of tourism plans. Semua orang yang belum tahu tentang perencanaan pariwisata pasti bingung, dan ada kebutuhan yang pasti untuk terminologi yang lebih terstandarisasi di seluruh dunia agar dapat memberikan petunjuk penamaan. Ada 3 kelompok berikut ini dapat digunakan. Yang pertama, rencana utama pariwisata, strategi pariwisata, dan rencana aksi pariwisata. Outcomes of Tourism Planning. DMO dan para pemangku kepentingan harus menetapkan tujuan utama untuk menyelesaikan rencana pariwisata dan menyatakan hasil perencanaan yang diinginkan. Mill and Morrison pada tahun 2012 menyarankan agar perencanaan pariwisata setidaknya memiliki 5 hasil, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi pendekatan alternatif, menciptakan hal yang diinginkan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mempertahankan keunikan, dan menyesuaikan diri pada situasi yang tidak terduga. Content Areas of a Tourism Plan. UNWTO menyatakan bahwa rencana utama pariwisata harus mengidentifikasi aksi, peran, dan tanggung jawab pariwisata, alur waktu, anggaran penunjuk waktu, memonitor posisi dan kriteria keberhasilan untuk 10 aspek pariwisata di suatu tujuan. Rekomendasi Content Area for Tourism Plan ada yang disebut 10A, yaitu Awareness, Attractiveness, Availability, Access, Appearance, Activities, Assurance, Appreciation, Action, Accountability. Dan ada pula Additional S, yaitu Accommodation, Actor, Agent for Sustainability, Allocation, and Attainment. Geographic Level of Tourism Planning. Perencanaan pariwisata untuk tujuan dilakukan di multiple level,
dalam sebuah negara. Tingkat tertinggi adalah di tingkat nasional dengan proses perencanaan yang dikoordinasi oleh DMO nasional negara. Pada tingkat subnasional akan ada rencana untuk negara bagian, provinsi, wilayah, dan daerah. Tingkat lokal adalah tingkat ketiga untuk perencanaan pariwisata dan bisa ada beberapa jenis rencana di sini, tergantung pada bagaimana otoritas lokal disusun. Di banyak negeri akan ada kabupaten, kota, dan rencana pariwisata mungkin dipersiapkan untuk masing-masing. Kita masuk ke bagian B, Tourism Planning Process for Destination Management. Dalam Tourism Planning Process for Destination Management ini, diantaranya ada yang disebut policy atau kebijakan, yaitu tujuannya untuk memiliki kebijakan pariwisata resmi sebagai pedoman dasar pariwisata (SPR) dan dapat dinyatakan sebagai tujuan atau tujuan kebijakan. Selanjutnya ada principles atau pengkoordinasian. Principles adalah orang-orang yang mengkoordinasi proses perencanaan jangka panjang untuk pariwisata di tempat tujuan. Selanjutnya ada participants atau peserta. Para peserta akan bertemu dan memutuskan organisasi dan individu mana yang hendaknya diundang untuk berperan serta dalam proses perencanaan jangka panjang. Undangan hendaknya mewakili semua 5 kelompok pemeragaan pariwisata yang diidentifikasi oleh organisasi sektor pariwisata pemerintah, komunitas, lingkungan, dan tur. Yang terakhir ada proses. Prosesnya adalah inti dari perencanaan pariwisata jangka panjang dan perlu pemikiran yang matang tentang cara terbaik untuk melaksanakan berbagai tugas yang akan dilakukan. Kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian C, Destination Visioning. Destinasi visioner adalah proses perencanaan jangka panjang yang semakin populer di kalangan DMO sejak awal tahun 1990-an. Hal ini melibatkan proses yang berbeda dengan yang sebelumnya dijelaskan untuk perencanaan pariwisata jangka panjang. Visioning adalah deskripsi yang jelas dan ringkas tentang apa yang harus menjadi suatu tujuan setelah berhasil menerapkan strategi dan mencapai potensi penuh merupakan ekspresi oleh orang. Visioning adalah deskripsi yang jelas dan ringkas tentang apa yang harus menjadi suatu tujuan setelah berhasil menerapkan strategi dan mencapai potensi penuh merupakan ekspresi oleh orang-orang tentang apa yang mereka inginkan dan tujuannya menjadi masa depan yang disukai. Kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian D, Tourism Planning Toolkit. Untuk membantu masyarakat setempat merencanakan pariwisata, beberapa DMO dan organisasi telah mengembangkan perangkat perencanaan pariwisata. Adapun beberapa perangkat yang telah berlaku di beberapa bagian dunia, seperti perangkat perencanaan pariwisata untuk pemerintah setempat di Selandia Baru, praktik panduan yang baik tentang perencanaan untuk pariwisata di Inggris, pariwisata Afrika Selatan merencanakan peralatan untuk pemerintah setempat, panduan perencanaan pariwisata untuk pemerintah lokal New South Wales, Australia, dan mengembangkan rencana pariwisata di British Columbia, Kanada. Kita masuk ke bagian yang terakhir, bagian E, Specialized Form of Destination Planning. Harus diakui bahwa ada lebih banyak bentuk perencanaan pariwisata di tingkat tujuan yang khususnya kadang-kadang menjadi komponen dari keseluruhan rencana. Tetapi, pada kesempatan lain, rencana-rencana itu muncul begitu saja untuk menyampaikan topik yang spesifik atau untuk menggambarkan rencana yang spesifik. Beberapa dari rencana ini mendukung pendekatan triple bottom line untuk pembangunan pariwisata yang mana terdapat keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dan dampaknya. Rencana-rencana khusus ini bisa jadi mencerminkan hal-hal yang sangat penting bagi pariwisata di tempat tertentu. Sekian hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you to